Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke bos, rekomendasi buku kali ini melanjutkan buku sebelumnya yang telah saya rekomendasikan, yaitu sebuah buku yang berjudul 10 Tanda Orang Terkena Stres plus Cara Nabi Berbahagia Dalam Hidup, karya Mulyadi. Ini bos, bukunya kecil bos. Oke. Dan buku kali ini ya, melengkapi buku ini adalah sebuah buku yang berjudul Teknik Menghilangkan Stres dari Otak, Serorotin dan Air Mata Pengubah Hidup. Ditulis oleh Arita Hideho. Beliau adalah seorang profesor Fakultas Kedokteran Universitas Toho, Jepang ya bos. Diterjemahkan oleh Faisal. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Kota Jakarta tahun 2016, cetakan pertama dengan nomor ISBN 978-03-03-3435-6. Ukuran buku tidak disebutkan di dalam buku ini. Jumlah halamannya yaitu 156 halaman. Ini bos fisiknya bos, kelihatan ya bos. Nah ini fisiknya. Ini hardcover bos. Ya, hardcover. Oke, seperti biasa apabila kita ingin membeli sebuah buku di toko buku ya, biasanya kita membaca tulisan yang ada di belakang cover buku. Maka akan saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Tulisannya sebagai berikut. Arti sebenarnya dalam tanda kutip orang kuat menghadapi stres bukanlah orang yang mengalahkan stres, tapi orang yang bisa menghindari rasa stres yang menghampirinya dengan baik dan mengontrolnya menjadi stres dengan tingkatan yang sesuai buat dirinya. Dan otak kita dilengkapi dengan fungsi untuk mengontrol stres pada otak. Pada dasarnya secara alamiah, fungsi itu akan bekerja ketika manusia menjalani hidup dengan teratur sambil menjaga komunikasi antar manusia dalam kehidupan sosialnya dengan baik. Sayangnya belakangan ini terjadi perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat akibat kehidupan yang tidak teratur. Mulai hidup berkeluarga, pemakaian laptop, pemakaian ponsel, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya orang dengan fungsi pengontrol stres otak yang tidak berjalan dengan baik. Dalam buku ini Anda akan mengetahui 1. Sebenarnya yang merasakan stres adalah otak. 2. Secara fisik dan stres psikis dapat memicu penyakit. 3.
orang lebih banyak lepas kendali pada malam hari. 4. Manusia memiliki senjata rahasia alami yang ampuh untuk menyingkirkan stres. 5. Otak Anda bisa dilatih untuk melepaskan stres hanya dalam 5 menit sehari. 6. Ternyata ada 3 jenis air mata pada manusia. 7. Memeluk anak bermanfaat agar otak simpati berkembang. 8. Melakukan sesuatu untuk orang lain ternyata merupakan cara terbaik untuk menyenangkan diri sendiri. 9. Hidup yang baik adalah cara hidup yang merasakan baik kesenangan maupun kesusahan. 10. Stres bukan untuk dihindari, tetapi hiduplah berdampingan dengan stres. Itu tadi bos tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Dari tulisan yang ada di belakang cover buku ini saja sudah banyak hal-hal yang menarik sekali, dimana ketika kita membacanya, kita itu akan menemukan kita itu akan menemukan pelengkap ya di buku yang lain. Misalnya jadi stres itu, orang yang kuat menghadapi stres bukanlah orang yang mengalahkan stres. Lalu dikatakan pada dasarnya secara alamiah fungsi otak yang mengontrol stres akan bekerja ketika manusia menjalani hidup dengan teratur sambil menjaga komunikasi antar manusia dalam kehidupan sosialnya dengan baik. Kalau kata Kanjeng Nabi, yaitu silaturahmi bos. Di dalam sebuah hadis kan, kalau kita bersilaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Jadi banyak sekali hubungannya antara buku ini dengan buku-buku yang lainnya yang mungkin telah kita baca. Lalu tujuan buku ini tuh sudah disebutkan tadi ya. Dalam buku ini Anda akan mengetahui, tadi disebutkan 10 ya. Anda akan mengetahui sebenarnya yang merasakan stres itu adalah otak. Ya. Secara fisik dan stres secara fisik dan psikis dapat memicu penyakit, sudah disebutkan di dalam buku ini. Apabila kita stres, maka akan menimbulkan penyakit. Orang yang lebih banyak lepas kendali pada malam hari, itu maksudnya gimana? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya ya, di dalam buku ini. Lalu manusia memiliki senjata rahasia alami yang ampuh untuk menyingkirkan stres. Apa itu senjata alamiahnya? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya. Otak kita bisa dilatih melepaskan stres hanya dalam 5 menit sehari. Gimana caranya, Cak? Tentu ada di dalam buku ini. Lalu tadi tertulis 3 jenis air mata pada manusia. Fungsi air mata itu apa? Ya tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Lalu dikatakan tadi yang nomor 7, memeluk anak bermanfaat agar otak simpati berkembang. Dan ini sudah saya buktikan sendiri kepada kedua anak saya. Ya, mereka laki-laki semua dan saya sering memeluk mereka, dan saya juga menganjurkan kepada istri saya supaya sering-sering memeluk anak apabila ya terutama jika anak berbuat salah atau apa itu sedih dan lain sebagainya. Lalu tertulis tadi, melakukan sesuatu untuk orang lain ternyata merupakan cara terbaik untuk menyenangkan diri sendiri. Ini maksudnya apa, Cak? Melakukan sesuatu untuk orang lain itu kan ada negatif, ada melakukan sesuatu yang negatif, ada yang melakukan sesuatu secara positif. Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Lalu tertulis yang nomor 9, hidup yang baik adalah cara hidup yang merasakan baik kesenangan maupun kesusahan. Maksudnya apa? Tentu ada di dalam buku ini jawabannya. Nah, yang nomor 10 ini, stres bukan untuk dihindari, tetapi hiduplah berdampingan dengan stres. Nah, ini gimana ini? Stres itu bukan untuk dihindari, tetapi kita itu harus berdampingan dengan stres. Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini. Dari tulisan yang ada di belakang cover buku saja sudah menarik, bos. Apalagi isinya. Dan saya akan membuat kalian semua semakin penasaran dengan
memberikan kutipan menarik ya. Seperti biasa saya akan memberikan 5 kutipan menarik supaya kalian semakin penasaran, lalu kalian pergi ke toko buku untuk mendapatkan buku ini dan kalian membaca dari mulai halaman awal hingga halaman akhir. Buku ini tuh sangat recommended sekali, bos. Karena setiap hari kita pasti mengalami yang namanya stres. Oke ya, kutipan pertama yang saya pilih ada tertulis, Siddhartha Gautama, sang pendiri agama Buddha, berusaha menaklukkan stres dengan menjalani semua penderitaan selama 6 tahun. Namun tetap saja Siddhartha tidak bisa menang melawan stres. Selama ini, jika kita membaca sejarah Siddhartha Gautama Buddha, tujuan beliau adalah menghindari atau menghilangkan penderitaan umat manusia. Tetapi di dalam buku ini disebutkan bahwa Siddhartha Gautama itu menjalani penderitaan, yaitu dengan menjalani puasa tirakat sampai kurus, beliau sampai kurus, terus bertapa, mengikuti para pertapa-pertapa Hindu. Itu tujuannya cuma satu, yaitu agar menang melawan stres. Tapi Profesor Hideo mengatakan Siddhartha tidak bisa melawan stres. Dan di sini diuraikan secara panjang lebar, bos. Saya hanya mengutip sebagian saja. Sisanya kalian baca sendiri di dalam buku ini. Jadi sekali lagi, ini perspektif yang menarik ya, bahwa Siddhartha Gautama Buddha itu, menurut Profesor Hideo, beliau itu tujuan utamanya adalah ingin menghilangkan atau melawan stres. Itu gimana penjelasannya? Tentu kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini, bos. Kutipan kedua ada tertulis, selama kita hidup, stres tidak dapat ditiadakan. Jadi kalian-kalian yang merasa bisa menghilangkan stres dengan healing, jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, ke tempat-tempat indah, ke hutan, ke laut, ke pantai, atau kemana, bos, stres itu tidak dapat ditiadakan. Stres itu tidak dapat dihilangkan. Dia akan muncul tenggelam. Dan Al-Quran sudah mengisyaratkan hal tersebut. Jika kita membaca Al-Quran, surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Tentu untuk memahami maksud atau tafsir firman Allah ini, kita harus menanyakan kepada ahlinya atau membaca kitab-kitab tafsir. Tetapi secara awam, ini sangat mudah dipahami, bahwa setiap kita yang beriman itu pasti diuji. Jadi kita itu, wah, aku ini orang beriman, tetapi kita itu pasti diuji, bos. Kita tidak akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman. Dan diuji itu pasti menimbulkan stres, bos, bagi mereka-mereka yang awam. Kalau bagi Kanjeng Nabi sih santai-santai saja, karena Kanjeng Nabi itu dekat dengan Sang Pencipta. Beliau adalah wali Allah. Tidak ada rasa takut dan rasa gelisah atau cemas, nggak ada. Nabi Muhammad itu santai beliau. Kutipan ketiga yang saya pilih, hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat. Itu yang ngomong adalah Profesor Hideo di dalam buku ini. Maksudnya gimana, Cak? Kok kita itu harus hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat?
Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Ingat ya, hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari. Lagi-lagi jika kita mau membaca Al-Quran, ya, di dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 17 sampai 18, Allah berfirman, ya, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ini maksudnya gimana? Tentu kalian harus tanyakan kepada ahlinya. Kalian harus buka kitab-kitab tafsir. Lalu di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat Asy-Syams, yang artinya matahari. Jauh sebelum Profesor Hideo mengatakan bahwa hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat. Sedangkan di Al-Quran sendiri ada surat yang dinamakan dengan Asy-Syams, yang artinya matahari. Ya. Lalu ada surat yang dinamakan Ad-Duha, yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Semuanya tentang matahari, bos. Lalu di dalam surat Al-Furqan ayat 61 sampai 62, Allah berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Adanya bintang, gugusan bintang, adanya matahari, adanya bulan, menjadikan malam, siang, silih berganti, itu adalah untuk orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan untuk orang-orang yang ingin bersyukur. Jadi semua ada manfaatnya, bos. Gugusan bintang, matahari, bulan. Kita main permainan orang awam aja ya, pengetahuan orang awam. Jika kita mau berpikir mengambil pelajaran, pasang surut air laut itu disebabkan oleh apa? Gravitasi bulan. Jika gravitasi bulan saja menyebabkan pasang surut air laut, tubuh kita yang 70% atau berapa persen ini terdiri dari air, apakah tidak ikut terpengaruh, bos? Coba kita pikir. Pasang surut air laut itu disebabkan oleh gaya gravitasi bulan. Coba kalian searching atau kalian cari di buku-buku manapun, berapa persen bagian tubuh kita ini yang berapa persen air yang ada di dalam tubuh kita ini. Berarti ada dampaknya ketika ada dampaknya dengan gravitasi bulan. Itu nanti ada tujuannya di dalam sholat. Ada di buku yang nantilah akan saya rekomendasikan. Ya. Jadi gugusan bintang, matahari, bulan, malam, siang itu ya dijadikan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Di dalam Quran surat Toha ayat 130 Allah berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Lagi-lagi tentang siklus matahari dan bulan. Ya, menyesuaikan diri dengan matahari. Kalau matahari terbit itu pagi, matahari terbenam itu jadi malam. Dan barang siapa katanya Profesor Hideo hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat
Dan sholat 5 waktu kita itu semuanya menyesuaikan diri terhadap matahari, bos. Mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Jika kita melakukan sholat 5 waktu, maka itu adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat. Itu loh, bos. Lalu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 12, Allah berfirman, "Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya." Seluruh alam semesta ini ditundukkan hanya untuk manusia. Dan semua itu ya benar-benar ada tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Kalau nggak memahaminya nggak apa-apa, tapi bagi yang memahaminya semuanya itu ada tanda-tanda atau ada kekuasaan Allah, bos. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke ya, sekarang kutipan keempat. Kutipan keempat yang saya pilih di dalam buku ini tertulis, dengan melakukan gerak ritmik ya, dengan melakukan gerak ritmik saja stres akan hilang dan hidup akan mengalami perubahan. Loh, Cak, ini gerak ritmik itu gerak yang bagaimana? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Gerak ritmik ya, dengan melakukan gerak ritmik saja stres akan hilang dan hidup akan mengalami perubahan. Coba kita berusaha cucukologi. Saya katakan cucukologi, bos. Sudah saya klaim ini cucukologi, ya. Quran surat Toha ayat 14, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat, jika kita lihat, juga merupakan gerak ritmik, mulai takbiratul ihram sampai salam. Berdiri, ruku, sujud, duduk, sujud lagi, duduk, salam. Begitu seterusnya mengikuti peredaran matahari, mengikuti siklus matahari. Ya. Dan dikatakan di sini adalah tujuan sholat itu salah satunya untuk mengingat Allah. Apa manfaatnya untuk mengingat Allah? Di dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, tertulis Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dengan melakukan gerak ritmik sholat, yang tujuannya adalah mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, maka akan sangat cocok dengan yang ditulis oleh Profesor Hideo. Dengan melakukan gerak ritmik, stres akan hilang, hidup akan mengalami perubahan, tentu perubahan yang lebih baik. Lalu tadi dikatakan kutipan yang ketiga, hidup teratur dengan menyesuaikan diri terhadap matahari adalah siklus kehidupan yang terbaik buat manusia untuk hidup sehat. Gimana nggak sehat, bos, jika hati kita menjadi tentram? Orang yang tentram itu kan nggak stres lagi, bos. Nah, terus ada yang koar-koar yang mengaku sudah mengalami kehidupan, mengalami spiritual, makom spiritual tinggi. Kita nggak perlu sholat. Duduk tenang saja sudah sholat. Duduk rokokan mengingat Allah saja sudah sholat. Bos, ngaji Anda, piknik Anda, bacaan Anda kurang jauh. Ngaji lagi, cari guru, belajar dengan tekun. Oke? Anda mengaku sudah mengalami atau berada pada puncak makom spiritual, tetapi Anda itu tidak sadar bahwa itu ego Anda yang berbicara. Kalau di dalam istilah tasawuf, Anda itu melihat cahaya, padahal itu adalah cahaya yang menyesatkan.
Coba kalian baca buku-buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, buku karya-karya Imam Al-Ghazali mengenai cahaya-cahaya yang menyesatkan itu. Merasa kita sudah merasa di makom yang tinggi, ternyata itu bukan fata morgana, bos. Kecuali jika Anda itu punya pembimbing, punya guru yang mumpuni dalam bidang itu. Gitu loh, bos. Lah kalau guru sampean itu sering bikin seminar, dengan seminar itu dia cari cuan ya, seminar cari cuan yang tujuannya katanya mengajak manusia itu menuju puncak makom spiritual. Lah kok cari cuan? Anda salah belajar, bos. Ya. Menurut saya yang bodoh dan awam ini nggak usah dinut, bos, karena saya bodoh. Oke. Kutipan terakhir, kutipan kelima yang saya pilih, stres bisa dihilangkan dengan kekuatan dalam tanda kutip air mata. Menurut Profesor Hideo, stres bisa dihilangkan dengan kekuatan air mata. Kekuatan air mata yang bagaimana, Cak? Ya tentu jawabannya di dalam buku ini, bos. Kalian baca sendiri. Kalian dapatkan buku ini. Kalian beli buku ini, bos. Kalian baca dari halaman awal hingga halaman akhir. Lalu kalian juga baca buku ini. Supaya saling melengkapi. Jika Profesor Hideo mengatakan atau menuliskan stres itu bisa dihilangkan dengan kekuatan air mata, maka jika kita mau sekali lagi ya, jika kita mau membaca kitab hadis Nabi, maka kita akan menemukan sebuah hadis Nabi di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak bisa menangis, maka tangis-tangiskanlah. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini di mana, Cak? Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Coba kalian cari. Saya sudah menemukan. Ini maksud hadisnya gimana, Cak? Ya tentu kalian tanyakan kepada ahlinya, pada ulama-ulama yang ahli hadis. Tapi bagi saya yang awam, yang cucuk kuluki dengan tulisan Profesor Hideo ini, ya, yang dikatakan tadi Profesor Hideo menuliskan atau mengatakan stres bisa dihilangkan dengan kekuatan air mata. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak bisa menangis, ya jika kamu tidak menangis, maka tangis-tangiskanlah. Berusahalah untuk nangis, bos. Mungkin maksudnya Nabi itu karena ada manfaat di balik air mata tangisan itu. Dan menurut Profesor Hideo, air mata itu bisa menghilangkan stres. Lah wis, salat menghilangkan stres, baca Quran bisa menghilangkan stres. Lah kok ngono kok akeh sing ateis iki lho, Jan. Kok ngono iku kok banyak yang murtad dari Islam tuh piye, Jal? Quran sudah memberikan panduan terbaik. Nabi Muhammad sudah telah mengajarkan yang baik supaya hidup kita tentram, supaya hidup kita bahagia. Dan di dalam buku ini dikatakan, ya kan, cara Nabi berbahagia dalam hidup. Loh, lah wis buku ini, 2 buku ini. Masih ada 3 buku lainnya loh, bos, yang akan saya rekomendasikan kepada kalian mengenai stres. Dan buku ini tuh isinya sangat menarik. Saya sudah baca 2 kali ya, saya baca 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali sampai 3 kali, karena saya itu sering stres, bos. Karena makom saya makom awam, bukan wali, bos. Meskipun saya baca 3-4 kali ya tetap stres, tapi saya berusaha ya, berusaha sekuat tenaga yang di dalam Islam dikatakan jihad untuk mengamalkan buku ini, untuk mengamalkan isi buku ini, untuk mengamalkan isi hadis-hadis Nabi, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Oke, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian cari di online shop. Kalau di online shop nggak ada juga, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau saya nggak salah ingat, saya beli buku ini tuh di toko buku Margorejo Surabaya. Saya lupa yang di Margorejo apa yang di Pucang tuh, saya lupa, bos. Jadi kalian dapatkan buku ini ya, kalau buku ini bermanfaat, buku ini juga kalian dapatkan,
kalian baca dari halaman awal hingga halaman akhir. Semoga kalian bisa mengendalikan stres kalian. Itu bos. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada penulis, penerbit, penerjemah, dan percetakan semuanya yang telah berhasil menerbitkan buku ini, karena buku yang Anda terbit itu bagi saya pribadi sangat bermanfaat. Dan semoga kawan-kawan yang menonton video ini mereka mau membaca buku yang telah Anda terbitkan, yaitu buku karya Profesor Hideo yang berjudul apa tadi namanya? Teknik menghilangkan stres dari otak, serorotin, dan air mata pengubah hidup. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.